Sekilas, pagar laut yang berada di Tangerang, Banten ini tampak seperti bangunan sewajarnya. Dari ketinggian, pagar dengan bahan bambu ini terlihat berpola seperti bangunan tambak ikan. Sebagian berbentuk persegi panjang, sebagian lainnya berbentuk trapesium. Namun dari jarak dekat, area ini jelas terlihat tidak berfungsi sebagai tambak ikan maupun area budidaya di laut. Tiang-tiang bambu dengan tinggi sekitar 6 meter ini jelas membentuk struktur pagar dengan tambahan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Pagar laut dan struktur bangunan ini membentang sepanjang 30,16 km, melintasi 16 desa di 6 kecamatan, mulai dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji di Kabupaten Tangerang, Banten. Mega struktur pagar laut ini kemudian menjadi masalah serius bagi para nelayan yang menggantungkan hidup di wilayah perairan dangkal ini. Pagar itu mengganggu sekali saat ini gitu kan. Kalau kemarin-kemarin belum, karena pagarnya kan masih belum tebal ya. Nah, jadi sekarang udah merasa keganggu ya tadi itu yang sempat teman-teman katakan ya awalnya 10 liter jadi 20 liter solarnya gitu kan. Jadi otomatis mengganggu dan juga akses jalannya itu ya biasanya bebas gitu, sekarang harus milih-milih. Pemagaran laut ini berdampak langsung pada hajat hidup ribuan masyarakat pesisir. Hak-hak mereka untuk mengakses wilayah perairan pesisir telah dilanggar dengan adanya pagar laut ini. Pertama, memang semua kita tahu bahwa laut tidak boleh dipagar. Itu yang pertama. Yang kedua, aturannya jelas bahwa untuk setiap pembangunan yang ada di laut itu semestinya ada izinnya. Yang ketiga, pada bulan Oktober di saat DKP melakukan kunjungan pemeriksaan gabungan bersama beberapa aparat hukum, dan itu beritanya ada di media, itu dinyatakan bahwa itu semestinya sudah dihentikan. Pembangunan pagar laut ini juga berdampak pada lingkungan dan ekosistem di perairan. Untuk pagar di tengah laut, saya sudah minta audit tata ruang. Jadi kita tunggu hasilnya. Nanti hasil audit tata ruang bagaimana, Kepala Dinas Kelautan Perikanan sudah saya tugaskan untuk berkoordinasi dengan kementerian juga dan juga mengecek seluruh proses yang dilakukan. Tapi yang utamanya kita tunggu hasil audit tata ruang. Namun sejak menerima informasi dari masyarakat pada tanggal 14 Agustus 2024 hingga akhir Januari 2025, belum juga ada keterangan resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ilegal ini. Jadi di bulan Juli, Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP, gitu ya. Betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan, kami menghargai semua orang butuh proses, kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Siapa yang kemudian membiarkan 30 kilo itu terbangun? Dan untuk apa? Pada akhir tahun 2024, keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten ini menjadi viral. Tak lama berselang, muncul sekelompok masyarakat yang mengaku secara swadaya membangun pagar laut itu. Salah satu tujuannya sebagai penahan abrasi. Lalu siapa yang membuat yang disebut pagar yang keliru itu? Itu swadaya masyarakat. Tujuannya apa? Tentu tadi. Satu, abrasi. Karena yang kita tempati hari ini saja, saat ini di atas laut, dulu sekitar 30 sampai 40 tahun lalu ini daratan. Namun, klaim ini dibantah oleh sejumlah masyarakat lain yang merasa dirugikan secara langsung dengan adanya pagar laut itu. Itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya, swadaya itu? Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk enggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu.
Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi. Sementara itu, dari penampakan citra satelit pada beberapa area di dalam pagar laut ini terlihat struktur yang lebih sederhana, berbentuk persegi panjang dan trapesium. Mirip kisi-kisi pada struktur pondasi bangunan dan kafling-kafling properti. Karena konteksnya adalah kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir. Penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Jakarta. Sorry Mbak, yang nutupin siapa Mbak? Kita semua, saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Polemik dan perdebatan terkait pagar laut ilegal semakin memanas. Sejumlah pihak menduga pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten berkelindan dengan proyek reklamasi untuk Program Strategis Nasional atau PSN dan pengembang properti di Teluk Naga. Namun dugaan ini dibantah oleh pihak-pihak terkait. Nah, saya mau jawab, kebetulan saya ini orang yang selalu melakukan tabayun dalam setiap melakukan investigasi ketika ada kabar termasuk berkaitan PSN PIK, proyek PIK. Saya kemarin tabayun ketemu sama pihak PIK. Kalau PIK punya duit terus ngapain bikin pagar bambu-bambu jelek itu? PIK ini perusahaan besar Pak. Kalau melanggar hukum, tidak ada izin, tidak ada amdal, itu reputasinya jelek, namanya jelek. Apalagi kalau sampai pulau itu, laut itu dituduh untuk persiapan reklamasi. Perlu saya sampaikan, PIK 2, PIK 1, PIK 2 ya, itu lahannya sampai detik ini itu di lahan 30.000 hektar. Jadi nggak kurang-kurang tanahnya. Polemik yang berkepanjangan ini membuat Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyegel dan mengusut kasus pagar laut. Saksikan Benang Merah episode selanjutnya.